Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Odoy, jumpa kembali bersama Odoy Channel yang menguak mitos, fakta, dan sejarah desa-desa di sekitaran wilayah Cirebon. Sahabat Odoy, berangkat dari perjalanan dari kota kecil Ciledug, ini kita menuju ke sebuah situs yang bernama situs Sindang Pancuran. Situs Sindang Pancuran kalau dari arah Ciledug ini lurus sampai ke jalan pertigaan atau jalan arah menuju dari melewati pabrik gula Karangsuwung terus menuju ke wilayah Lemah Abang, atau jalan yang ke kanan arah ke Cirebon, yang ke kiri arah ke Kuningan, dan yang lurus itu arah ke Cipejeh atau Belawa. Nah, situs yang dinamakan Sindang Pancuran ini yang berada di Desa Sindang Laut, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon, ini berawal dari sebuah kisah di zaman dahulu. Pada zaman masa kerajaan Prabu Siliwangi, diceritakanlah beliau yang bernama Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Sapu Jagat atau juga Pangeran Cakrabuana. Begitu banyak nama putra pertama dari Prabu Siliwangi. Konon diceritakan ada 40 nama. Dari nama Pangeran Cakrabuana ada Mbah Kuwu Walangsungsang. Nah, perjalanan dakwah yang dalam rangka penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh putra pertama Prabu Siliwangi yang bernama Pangeran Walangsungsang, singgahlah beliau di sebuah dusun kala itu berada di sebelah barat dari Desa Sindang Laut, dinamakan Sindang Kosong, atau daerah tersebut tepatnya di Blok Dangder. Di sanalah beliau bersama teman-temannya membuat sebuah pedukuhan yang dinamakan Dukuh Awi. Nah, dari Dukuh Awi itulah beliau membuat sebuah pedukuhan, di mana di tempat itulah beliau menyebarkan ajaran agama Islam kepada penduduk setempat. Sahabat Odoy, namun karena adanya di tempat itu terjadi kekurangan air, sumber mata air itu di sana memang sangat kurang, tidak ada. Maka kemudian Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Sapu Jagat meminta bantuan kepada temannya yang bernama Pangeran Selaganda. Nah, kemudian Pangeran Selaganda pun berangkatlah mencari sumber air. Maka atas kegigihan dari usaha Pangeran Selaganda, kemudian Pangeran Selaganda pun menemukan sumber air yang airnya memancar sampai airnya itu sampai tidak tertampung. Maka setelah disampaikan kepada Pangeran Sapu Jagat atau Pangeran Cakrabuana, kemudian atas inisiatif dan musyawarah dari teman-teman Pangeran Cakrabuana, kemudian diputuskanlah yang namanya pondok atau pedukuhan Dukuh Awi, kemudian berpindah dari yang semula berada di sebelah barat Desa Sindang atau daerah Dangder, kemudian pindahlah ke suatu tempat yang sekarang di mana terdapat sebuah air yang memancar yang dinamakan yaitu Sindang Pancuran yang sekarang ini. Nah, sahabat Odoy, yang dinamakan pedukuhan Awi atau Dukuh Awi karena dahulu Dukuh Awi itu atau pedukuhan itu dibuat dari bangunannya semua terbuat dari bambu, karena daerah Sindang pada waktu itu bahkan sampai sekarang pun masih terdapat banyak pohon bambu. Nah, inilah sahabat Odoy, ini yang dinamakan Sindang Pancuran. Ini salah satu peninggalan dari Pangeran Cakrabuana, diantaranya gentong tempat wudhu yang dahulu masih dan sekarang dijadikan prasasti. Nah, ini prasasti dari Mbah Kuwu. Nah, inilah sahabat Odoy, diantaranya salah satu situs bersejarah, sebuah prasasti merupakan pesan dari Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Sapu Jagat yang berpesan
luruh sedulur kang digawa mati, atau di dalam bahasa Cirebonnya diantaranya adalah milari sederek kang dibakta pejah, artinya mencari saudara yang sehidup semati. Itu mungkin sahabat Odoy salah satu arti dari prasasti tersebut. Dan ini adalah bangunan musola, ya, bangunan musola yang dulu itu semuanya di sini terbuat dari bambu. Sekarang sudah diperbaiki, baik tempat wudhu atau bangunan musolahnya ini masih ada. Sedangkan ini sahabat Odoy jangan salah arti bahwa di sini yang dinamakan makam ini seperti bentuknya seperti makam, padahal ini adalah petilasan. Bahkan bukan jasad yang terkubur, tapi disinilah terkubur dahulunya adalah beberapa alat perang dari miliknya Pangeran Cakrabuana, karena Pangeran Cakrabuana itu adalah seorang raja dari Kacirebonan, dan di situ tersimpan beberapa alat perang milik beliau dan beserta pasukan beserta para prajuritnya. Dan kita sekarang sahabat Odoy sedang menuju ke situs atau sebuah prasasti. Di sini ada yang dinamakan Mbah Tirta, dan ini adalah Mbah Tirta juga salah satu yang dinamakan gelar atau sebutan untuk Pangeran Cakrabuana. Mbah Tirta ini disinilah. Dan sedangkan ini adalah Syekh Nur Zaman. Syekh Nur Zaman itu tokoh agama yang berasal dari negeri Cempa, Kamboja. Ini adalah petilasan, bukan kubur lah ya sahabat Odoy ya. Ini petilasannya Syekh Nur Zaman. Dengan sedangkan yang ini adalah petilasan Pangeran Selaganda. Inilah sahabat Odoy yang dinamakan situs atau petilasan Pangeran Selaganda sebagai penemu dari sumber mata air yang dinamakan Sindang Pancuran. Sedangkan yang satunya sebelah ujung sana ini adalah petilasan dari Sela Rasa, dan sebelah sininya yaitu Sela Suara. Sedangkan ini adalah Syekh Subakir. Syekh Subakir ini adalah seorang ulama yang berasal dari negeri Maroko. Beliau adalah seorang ahli tata negara yang sempat singgah berdakwah di daerah Sindang. Dan sedangkan Syekh Subakir ini berada di Sindang, kemudian beliau kembali lagi ke daerah Maroko sana. Nah, kita lihat lagi sahabat Odoy, setelah Syekh Subakir kita lihat lagi. Nah, ini diantaranya ada lagi sebuah petilasan. Ini adalah Syekh Syaridin. Syekh Syaridin ini adalah salah satu murid atau pengikut dari Syekh Subakir. Kemudian ada lagi setelah Syekh Syaridin. Nah, ini adalah Syekh San Ali. Sahabat Odoy, yang perlu kita tahu, Syekh San Ali ini konon diceritakan bahwa beliau ini adalah nama lahir dari yang namanya kita kenal yaitu Syekh Lemah Abang. Syekh Lemah Abang itu nama asli atau nama kecilnya yaitu Syekh San Ali. Sedangkan ini yang namanya Sindang Ruda adalah seorang tokoh yang asli berasal dari daerah Sindang ini. Itulah sahabat Odoy sekilas tentang Sindang Pancuran. Sindang Pancuran ini yaitu terdapat 7 buah pancuran yang berada di 2 buah sumber mata air. Sumber mata air yang pertama yaitu yang berada di sumber, nah ini kita lihat ini yang ke-5. Ini 5 pancuran yang berada di sumur Cimalayan, sedang yang satunya yang berada di sumur Kadijayaan terdapat 2 pancuran. Semuanya ada 7 pancuran. Ini lihat sahabat Odoy, ini airnya bagus-bagus banget ya, sangat bersih. Dan itu aja sahabat Odoy, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk yang selalu setia bersama Odoy Channel. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya untuk mendapatkan video terbaru dari Kang Odoy. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.